saya adalah orang yang paling tepat untuk itu. Kenapa? Orang percaya memberi saya kesempatan untuk bicara. Orang percaya memberi saya penugasan untuk bicara. Orang nunjuk saya, itu berarti sudah dipandang kayak gitu. Kalau pikiran kita itu tenang, efeknya kemana-mana. Pikiran dan tubuh itu satu kesatuan loh. Kalau pikiran kita sudah rusuh duluan, maka tubuh kita ikut-ikutan rusuh, menjadi tidak terkontrol gerakannya. Tiba-tiba muncul dengan entah kenapa kakinya mengentak-kentak, tangannya tremor, atau tadi entah kemana-mana gitu ya. Untuk kesini Pak masih mending ya, untuk kesini masih mending ya, bukan ke tempat yang lain yang lebih berbahaya gitu ya. Nah itu harus dicari. Makanya mulai sekarang yang dibutuhkan adalah bukannya takut untuk berbicara depan publik, tapi lebih kepada bagaimana saya mengatasi itu, dan kita semua pasti bisa. Oke. Nah sedikit-sedikit nanti kita akan bicara tentang praktek-praktek semacam ini, termasuk juga ketika nanti tampil, nanti ada masukan, diingatkan, hey eye contact-nya gimana, dan seterusnya. Itu semua akan membiasakan kita untuk berubah. Jadi speaking gampang, semua orang bisa speaking. Orang kita ngobrol aja bisa kok, itu juga speaking kan. Nah tinggal tambahkan aja public-nya. Public speaking? Yes, I can. Kalau ngobrol bisa, berarti ngomong depan publik juga bisa itu. Nah, pertama di sini membangun rasa percaya diri sebelum tampil itu. Dan percaya diri itu buat sekalian adalah atribut-atribut yang melekat pada seorang komunikator yang akan terlihat oleh komunikator. Kalau kita nggak punya rasa percaya diri, itu terlihat atribut yang dimiliki oleh seorang komunikator yang akan terlihat oleh seorang komunikan. Komunikator penyampai pesannya, komunikan penerima pesannya itu. Kalau kita nggak percaya diri, itu akan kelihatan banget oleh komunikan kita, oleh audiens kita. Maka perlu kita perbaiki di sini ini. Bagaimana caranya membangun rasa percaya diri itu. Bahkan seorang propagandis Jerman waktu zaman Hitler itu, siapa namanya? Siapa? Itu Pak siapa namanya? Enggak, yang itu kok. Saya udah kenal beliau soalnya Pak Lutfi. Yang itu loh Pak, siapa namanya? Goebbels ya, Goebbels itu. Itu bilang apapun yang akan Anda sampaikan, kalau Anda itu punya credibility, maka sampai pesan itu ke orang lain dan dipercaya. Apalagi pesannya diulang-ulang oleh orang yang dipandang punya credibility. Itu akan sampai ke audiensnya. Tapi kalau kemudian si penyampai pesannya nggak punya credibility, apa yang terjadi kemudian? Fakta pun tidak dipercaya. Maka penting untuk membangun credibility ini, dan credibility ada hubungannya dengan rasa percaya diri itu. Nah teorinya ada 3, ada ethos, ada logos, ada pathos. Ada ethos, ada logos, ada pathos. Itu kalau kita menggunakan pendekatan dari filsuf Yunani. Nah kalau di prioritas kita ada berapa? 20. Di prioritas kita soal tadi itu loh ada 3 juga. Apa itu? Initial credibility, kemudian derived credibility, dan terminal credibility. Aduh, tadi jawabnya apa tadi? Apa itu initial credibility itu? Nah, initial credibility adalah, ayo, sebelum ya, kredibilitas yang udah melekat ada pada diri seorang komunikatornya, sudah dimiliki sejak awal oleh komunikatornya itu. Ini kalau dalam bahasanya si filsuf Yunani tadi, itu namanya ethos. Ethos namanya. Sudah ada karakteristik pribadi yang sudah dikenali oleh audiensnya, sehingga dia menjadi kredibel di mata audiensnya. Itu namanya initial credibility yang sudah dimiliki. Sebelum bicara itu orang sudah percaya dengan dia sudah punya reputasi, dibangun dari berbagai macam faktor penyebab sehingga kemudian muncul reputasi itu. Nah kalau udah gini enak, apapun yang diomongkan itu audiens akan mengiyakan. Gitu tuh. Gitu. Karena udah sangat percaya.
Tapi masalahnya adalah tidak semua orang punya reputasi awal kayak gitu kan, initial credibility kan. Terus kalau kita nggak punya kayak gitu gimana? Suruh maju, aduh audiens saya ini orang-orang hebat, saya bukan siapa-siapa dibanding mereka. Terus ngomong kayak gitu, disuruh ngomong di depan pintu, di depan stage itu, di depan panggung itu. Gimana kita? Pak, maaf Pak, saya jangan ditugaskan. Kenapa? Saya nggak punya initial credibility. Begitu? Tentu bukan. Tentu tidak seperti itu kita kan? Nggak apa-apa kalau kita nggak punya initial credibility, karena ada yang namanya derived credibility. Itu ada kredibilitas yang akan kita dapatkan selama kita berada di panggung ketika menjadi penampil itu. Ada waktu di mana kita menunjukkan siapa kita kepada audiens yang tadinya belum tahu kita. Hingga bahkan kemudian kita bisa meninggalkan yang namanya, bisa mendapatkan yang namanya terminal credibility. Begitu kita turun panggung, orang masih terngiang-ngiang dengan kita. Siapa tadi yang ngomongnya keren banget. Nah, itu namanya terminal credibility. Tadi etos ya, initial credibility. Untuk mendapatkan derived dan terminal credibility itu, kita bisa datang dengan logos dan pathos. Logos itu apa? Kemampuan kita di depan panggung untuk mendramaturgikan pembicaraan kita sehingga kemudian emosi audiens teradu-adu. Mereka begitu terlibat dalam pembicaraan kita. Itu namanya logos. Kalau pathos, kekuatan argumentasi kita. Kita bisa membangun kekuatan argumentasi. Itu sebabnya kenapa latihan itu menjadi penting. Sebelum tampil, kalau ada kesempatan untuk persiapan, ini saat yang sangat krusial bagi kita untuk menjadi seorang yang hebat atau tidak di panggung itu. Kita punya kesempatan untuk mempersiapkan diri, maka gunakan waktu itu dengan baik. Gimana caranya? Ya, minimalnya, maaf, Pak Mumin bisa di sini aja. Karena banyak bocor itu dan kelas itu ya. Yang ini bisa. Bisa di panggung. Minimalnya 4 kali juga sampai itu sesi latihan kita minimalnya. Jadi dia ada 8 kali. Dia bisa mengambil setengah jam di depan publik. Artinya berapa? 4 kali setengah jam itu minimalnya itu. Kita akan kesempatan ini untuk latihan. Setelah kita tahu strukturnya apa ya? Kita teknik-teknik struktur membangun materi apa ya? Saya suka dengan struktur yang simpel, 3 plus minus 2. Jadi kalau mau ngomong itu minimal kita punya satu topik yang nanti bisa dikembangkan menjadi, di satu itu bisa dikembangkan menjadi tambah 2, 3 sampai 5 topik pembicaraan. Kalau mau dikembangkan, satu topik ini setengah jam, ternyata dikasih waktu 3 jam, kita kembangin lagi menjadi 3 atau 5 subtopik. Apa ya, kayak gitu. Terus latihkan itu. Ini kesempatan membangun logos dan patosnya itu di sini. Ini di sini. Latihan, persiapan diri dengan baik. Lebih lanjut nanti akan dibahas dengan Pak Indri. Jadi saya enggak banyak di sini, tapi intinya adalah bahwa kita bisa memiliki kredibilitas yang bagus kalau kita menggunakan sesi persiapan dengan amat sangat baik, dengan sungguh-sungguh gitu. Karena dari sinilah nanti logos dan patosnya itu bisa kita bangun. Oke. Siapa yang sering tampil di depan audiens yang orang-orang hebat atau orang-orang yang tidak dikenal, yang sebelumnya itu nggak mengenal kita, sehingga kita nggak punya initial credibility di situ. Siapa yang sering tampil seperti itu? Bahkan kemudian bisa jadi mereka sangat memandang enteng, rendah kepada kita. Siapa sih ini yang harus bicara depan publik ini? Enggak banget deh kayaknya, tampilannya beda. Kalau Munafikan, waduh, pastornya bagus, good looking, enak itu gitu. Tapi enggak semua orang seperti itu kan? Oke. Pernah diremehkan? Pernah mengalami sesi seperti itu, diremehkan, bukan siapa-siapa di audiens yang hebat, dan kita semakin tertekan kan? Oke. Maka kalau Bapak Ibu sekarang mengalami yang seperti itu, ya, seperti itu, ada baiknya kita belajar dari orang ini.
keren ini, ada contoh yang menarik ini. Ada initial credibility atau ethos, ada derive dan terminal, dalamnya ada logos dan pathos ya. Oke. Kalau kita diremehkan karena kita nggak punya initial credibility, kita merasa bukan siapa-siapa di depan audiens yang katakanlah itu hebat begitu, sebenarnya ini sebuah keuntungan. Jangan sebaliknya, jangan disikapi malah mengintimidasi, jangan. Kita bukan siapa-siapa di depan audiens yang luar biasa, itu sebuah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan siapa kita. Itu sebuah keuntungan. Kenapa? Karena lebih mudah bagi kita untuk membalikkan persepsi mereka. Gara-gara mereka meremehkan kita terlebih dahulu, dibandingkan kalau mereka sudah punya persepsi tinggi kepada kita itu. Sulit tuh Pak, memenuhi persepsi yang seperti itu, yang tinggi tadi itu. Lebih sulit tantangannya. Lebih gampang kalau kita hadir di depan forum, harus ngomong, audiensnya itu nggak kenal siapa kita, bahkan cenderung meremehkan kita. Itu malah sebuah anugerah menurut saya. Enak itu untuk mengelola audiens itu. Contohnya ya seperti wanita ini. Masih ingat siapa dia? Susan Boyle. Mari kita lihat ya. Suaranya udah keras nih. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, and where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of, villages. I had to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. You didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die.
keren. Si Susan Boyle. Saya belajar banyak dari fragmen ini gitu ya. Bahwa tidak semua orang itu punya inisial credibility yang membuat dia punya reputasi. Tadi inisial credibility itu namanya apa? Ethos ya, ethos. Tapi nggak apa-apa. Bahkan beruntung banget kalau kita memiliki kondisi seperti itu, mendapatkan kondisi seperti itu. Kita bukan dianggap siapa-siapa di forum itu, tapi ngomong gitu. Ya. Kenapa? Karena kita dengan mudah bisa membalikkan situasi, lebih mudah membalikkan situasinya ketimbang kalau kita sudah dikenal dan kemudian orang punya ekspektasi yang tinggi kepada kita. Sulit untuk memenuhi, lebih sulit untuk memenuhinya itu. Ini kan sebenarnya sama ceritanya dengan si Fatin Sidqia kan. Ketika dia tampil pulang sekolah masih pakai baju sekolahnya, yang lain pakai baju penampilan yang hebat begitu, dia masih baju aslinya gitu, gerakannya masih malu-malu begitu. Jadi orang nggak punya ekspektasi yang besar. Tapi yang penting apa? Punya percaya diri. Bapak Ibu udah latihan, Bapak udah menyiapkan struktur pembicaraannya, Bapak Ibu udah dipercaya oleh atasan misalnya.